Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatriani, NIM 2650026. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang mikrokontroler, yaitu dalam bentuk review. Di sini ada pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler ini adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Oke, lanjut. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Yang pertama itu ada CPU. CPU ini adalah otak dari mikrokontroler ini yang bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkannya, lalu akhirnya dieksekusi. Kemudian ada dua, memori atau penyimpanan. Fungsi memori ini sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Kemudian lanjut, 3, ada port input atau output paralel. Port input output paralel ini digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya di mikrokontroler. Kemudian ada 4, port serial atau serial port. Kemudian lanjut, ada 5, pengatur waktu dan penghitung atau timer dan counter. Timer dan counter ini adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler ini mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu, timer, dan penghitung counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam mikrokontroler. Kemudian ada 6, analog to digital converter, yaitu konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Next, 7, ada digital to analog converter, yaitu DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. Kemudian 8, ada kontrol interupsi dan blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler ini hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Ada keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Salah satu keunggulan dari mikrokontroler ini yaitu satu, mikrokontroler ini bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Kemudian untuk kelemahannya, mikro ini memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. 2, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Sekian dari materi yang pertama. Saya akan lanjut lagi ke materi kedua, yaitu mereview tentang hal-hal mengenai mikrokontroler. Oke, next kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang hal-hal mengenai mikrokontroler. Ada instruksi, yaitu CIS, Complete Instruction Set Computer. 2, memiliki lebih dari 80 instruksi. Next, memori, ada EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Lanjut, ada field programming yang menggunakan memori non-volatil untuk menyimpan program, akan memungkinkan mikrokontroler ini dapat diprogram di tempat. Next, ada input output. UART adalah adapter serial port, adapter untuk komunikasi serial asinkron. Next, ada input output juga, yaitu komparator. Komparator ini bekerja seperti IC komparator biasa, tetapi sinyal input outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Kemudian ada interupsi. Interrupt ini merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler ini hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal tersebut. Next, mikrokontroler populer.
Yang pertama ada 8051 Intel. Memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB. Kemudian ada 6805 Motorola yang memiliki arsitektur von Neumann. Next, bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Yang pertama itu ada bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin ini salah satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Next, yang kedua ada compiler. Compiler ini adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bekerja dengan cara menerjemahkan langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Kemudian ada alat bantu pengembangan. Yang pertama ada simulator, debugger, resident, emulator. Sekian review materi yang kedua. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.